Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu fil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu tenaga pendidik. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu. Nama saya Khairuddin, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Pasca UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan pada kesempatan kali ini tema atau topik yang akan kami bahas dengan praktisi yaitu tenaga pendidik atas nama Ibu Sutiha SPD. Kami akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu Ibu. Baik. Namanya dan oke, silakan. Baik, nama saya Siti Sutiha. Saya adalah pendidik di SMA Islam An-Nur, Sana Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus kepada manajemen kurikulum dan pembelajaran Ibu. Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah atau tempat Ibu mengajar? Kalau di sekolah tempat saya mengajar itu kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013. Sebagaimana kurikulum 2013 ini yang memiliki tujuan untuk mendidik siswa agar siswa menjadi siswa yang produktif, aktif, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan baru, yaitu dengan disahkannya kurikulum terbaru yaitu Merdeka Belajar. Kenapa kok tidak menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu? Ya, di sini di sekolah saya ini kenapa tidak menerapkan kurikulum Merdeka? Karena di bagian kurikulum 2013 ini kami masih memberikan memfokuskan cara belajarnya ke intrakurikuler. Nah, di situ kalau di bagian kurikulum Merdeka biasanya itu perpaduan antara intrakurikuler dan juga kokurikuler, kalau tidak salah begitu. Nah, kalau di bagian kurikulum Merdeka itu lebih menekankan di bagian pendalaman proyek. Makanya di sekolah ini kita masih menerapkan yang namanya kurikulum 2013 yang mana sistem belajar mengajarnya itu masih tetap di kelas, lebih banyak di kelas begitu. Oke, adakah kendala dalam penerapan K13 Bu sejauh ini? Sejauh Ibu mengajar di sekolah tersebut? Ya, ada, pasti ada. Itu kendalanya dari saya sendiri juga. Yang pertama, karena saya masih guru baru, salah satunya saya masih banyak tidak paham bagaimana cara menerapkan kurikulum 2013 ini. Bagaimana cara menerapkannya secara baik, begitu. Kendala lainnya, saya juga masih belum pernah mengikuti pelatihan mengenai kurikulum. Itu salah satunya. Kendalanya dari saya sendiri dan juga kendala lainnya itu dari sarana dan prasarana yang bisa dibilang tidak mendukung di sekolah tempat saya mengajar begitu. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, ada beberapa kendala selama Ibu mengajar di sekolah tersebut. Ada juga karena SDM, karena kurangnya ada pelatihan dan juga sarana prasarana. Ya. Selanjutnya Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka Belajar ini yang terbaru, Ibu? Ya. Kalau kurikulum Merdeka itu berbeda lagi dengan kurikulum 2013, di mana kurikulum Merdeka ini lebih memfokuskan kepada sistem berbasis proyek. Bagaimana di situ pembelajarannya siswa lebih memaksimalkan waktunya untuk menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari itu ke dalam proyek atau bisa langsung ke studi kasus gitu.
kalau di bagian kurikulum merdeka. Nah, di sana memiliki dua keseimbangan atau perpaduan antara tatap muka dan juga langsung praktek kalau di bagian kurikulum merdeka. Gitu. Oke, baik Ibu. Itu ya. Ya. Perbedaan esensial yang Ibu ketahui antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sangat membedakan, yang mencolok mungkin. Nah, itu kalau di bagian kurikulum 2013 itu sistem belajarnya itu intrakurikuler atau langsung tatap muka. Nah, sedangkan kalau di bagian kurikulum merdeka itu perpaduan, memiliki keseimbangan antara tatap muka dan langsung praktek atau ke proyek, begitu. Nah, perbedaannya lainnya kalau di bagian kurikulum merdeka itu bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kalau di kurikulum 2013 itu pelaksanaannya itu hanya di dalam kelas, begitu. Terus sejauh ini apakah sudah ada mulai keinginan untuk pindah ke kurikulum Merdeka Belajar? Karena kan juga nanti ada yang namanya tuntutan. Salah satunya nanti Ibu untuk menyesuaikan dengan standar nasional. Kan nanti kalau tetap menggunakan K13, konsekuensinya kita tidak secara standarnya nanti tidak sama dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, kalau bagaimana yang sudah menjadi apa ya? Kalau sudah menjadi kewajiban atau tekanan dari pemerintah, misalkan, itu pasti akan ada perubahan, tapi mungkin akan lebih sulit bagi sekolah kami karena di sana yang pertama ya tempatnya juga di pelosok, misalkan di bawah lingkungan pesantren, dimana kalau di sana karena di bawah lingkungan pesantren misalkan kalau kerja proyek atau penerapan pembelajarannya itu dengan kerja proyek misalkan, mereka tidak akan atau siswa itu akan merasa kesulitan, entah nanti baik misalkan langsung praktek harus menggunakan alat elektronik misalkan begitu. Nah, tapi mau tidak mau kalau sudah menjadi pemerintah atau aturan dari pemerintah pasti akan lambat laun pasti akan diikuti aturannya gitu. Ya kan juga ya. Jadi nanti step by step ya, karena kita juga akan menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan lain-lain. Ya, betul. Selanjutnya Ibu tentang pembelajaran ini. Hal itu saya masih belum pengalaman karena saya masih 2 bulan berjalan sampai di sini. Tapi biasanya setiap minggunya itu ada evaluasi begitu. Kalau rapat ada rapat bulanan juga, tapi setiap minggunya pasti ada yang namanya evaluasi. Meskipun hal itu hanya dilakukan misalkan setiap hari Senin atau hari Minggu begitu. Setiap hari itu hanya guru-guru yang ada di hari itu, misalkan begitu. Kadang ada di hari Senin, evaluasinya setiap semua guru-guru yang mengajar di hari Senin. Tapi tentunya setiap per bulannya itu ada yang namanya rapat, di mana rapat itu mengenai entah evaluasi, pelaksanaan dan bagaimana untuk memajukan ataupun bagaimana menghadapi siswa ke depannya dan lain sebagainya begitu. Biasanya rapatnya itu setiap bulannya. Setiap bulan pasti ada rapat. Tapi iya, setiap bulan ada rapat di situ. Kalau yang setiap bulan itu sudah pasti, tapi kalau yang di bagian per minggunya itu kadang ada, kadang tidak ada begitu. Sesuai dengan adanya waktulah begitu. Kalau setiap minggunya. Oh, siap. Selanjutnya Ibu, bagaimana menurut Ibu sistem kepemimpinan di sekolah tersebut sejauh ini? Berbicara tentang kepemimpinan, saya masih salah satunya mungkin karena saya masih belum tahu lebih banyak di sana. Karena saya jujur selama saya berada di sana itu saya merasa sangat-sangat dianggap. Yang pertama, kepala sekolahnya juga bisa dibilang talkative kalau dalam bahasa Inggris ramah tamah begitu. Tapi kalau mengenai kepemimpinan sejauh ini masih selama saya ada di sini menurut saya
termasuk bagus lah ya, terutama di bagian pedesaan, bisa dibilang. Dan apalagi kemarin sudah di bagian sekolah kami ini baru tanggal berapa kemarin sudah mendapatkan akreditasi B ya. Oh, siap. Tapi sejauh ini yang paling efektif menurut Ibu yang mana? Model pembelajarannya? Iya, model pembelajaran sejauh ini yang paling efektif. Yang paling efektif itu pasti game. Tapi di sana ya. Game dalam itu masih banyak. Entah game itu mengenai bagaimana cara, misalkan kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya Simon Says dan sebagainya. Sejauh ini kalau mengenai model yang paling efektif di situ bagian game. Pasti siswa itu lebih senang kalau di materinya itu disandingkan dengan game gitu. Oke, berarti game ya salah satu yang menjadi indikator keefektifan. Selain ini Ibu barangkali ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan atau mengesankan selama Ibu mengajar di SMA An-Nur Sana Tengah, di sekolah Ibu mengabdi. Sejauh ini sih bisa dibilang setiap hari mengesankan ya. Karena apa? Kalau yang paling mengesankan itu memang dari pertama kali menjadi seorang guru. Entah dari rasa senang karena bisa berinteraksi langsung dengan siswa gitu. Yang kedua, keringatan karena tidak pernah ketemu banyak orang misalkan, dan siswa-siswanya itu bisa dibilang umurnya setara dengan saya, cuman beda beberapa begitu. Yang tentunya sangat mengesankan, apalagi siswa-siswanya itu yang pertama ada yang dibilang pendiam, tapi kalau di luar ngelunjak. Ada yang bisa dibilang di dalam kelas itu aktif, tapi kalau sama teman-temannya itu bisa rusuh dan sebagainya. Ya begitulah, jadi guru harus menjadi pribadi yang lebih sabar, terutama nggak boleh sering-sering beremosi atau membawa masalah di rumah ke sekolah misalkan, karena ini resikonya lebih besar. Soalnya saya mengajar di bagian SMA, siswa-siswa yang sudah remaja begitu. Siap. Selanjutnya Ibu kan namanya program tentu dimulai ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kapan biasanya sekolah tersebut melakukan perencanaan? Nah, kalau hal itu saya masih belum pengalaman karena saya masih 2 bulan berjalan sampai di sini. Tapi biasanya di bagian kelas, media apa yang paling sering Ibu pakai ketika mengajar sejauh ini? Yang salah satunya yang barusan itu bisa menggunakan gambar, komputer, apalagi memanfaatkan alat ataupun benda-benda sekitar, salah satunya gitu. Atau saya kadang membawa alat, misalkan saya membawa misalkan dari vas bunga misalkan gitu. Saya itu dijadikan media untuk menjadikan bahan agar siswa itu bisa mendeskripsikan, misalkan ketika materinya tentang deskripsi gitu. Atau saya membawa lembaran atau gambar ke dalam kelas untuk dijadikan media agar siswa bisa diskusi mengenai media tersebut, mengenai gambar tersebut. Terkadang saya juga menggunakan komputer, kadang proyektor begitu. Yang intinya agar sistem belajar mengajarnya ini lebih efektif, lebih siswa itu lebih tahan ataupun betah di dalam kelas gitu. Siap. Ya. Kalau model pembelajaran yang biasa Ibu pakai seperti apa? Apakah kan ada yang namanya ceramah, diskusi, dan lain-lain? Tentu. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang paling digunakan, bukan yang harus digunakan itu memang direct interaction atau yang biasa disebut dengan ceramah.
Kenapa? Tentunya dalam siswa, terutama di bagian SMA ini, tidak semua siswa itu menghafal ataupun tahu yang namanya materi bahasa Inggris. Makanya saya sebagai guru, saya juga menggunakan model pembelajarannya menggunakan direct instructions, kadang grouping atau kelompok begitu, diskusi per kelompok, dan terkadang saya juga menggunakan model pembelajaran debating, pendebatan ataupun giving opinion begitu. Dan ada kadang saya juga pernah menggunakan yang namanya peran dan simulasi, di mana siswa saya memberikan instruksi kepada siswa untuk menjadi peran di situ, menjadi orang yang sasarannya atau tokohnya. Ada salah satunya siswa yang lain yang menjelaskan gitu. Beragam model pembelajaran yang saya lakukan di situ. Karena apa? Terutama anak-anak SMA itu bisa dibilang tidak suka yang namanya terus-terusan ceramah begitu. Saya kadang menggunakan ice breaking materi tapi digabungkan dengan game begitu. Itu salah satu cara saya agar siswa-siswa saya itu bisa memahami meskipun dengan cara bermain gitu, agar mereka juga betah, mereka bisa tidak bosan di kelas saya begitu. Bagaimana sistem pembelajaran di sekolah tersebut, Ibu? Kalau saya sendiri, karena saya ini guru bahasa Inggris, tentunya misal dari bagian media, bagaimana model pembelajarannya, tentu saya harus lebih membuat kreasi atau kreatif yang lebih meningkat lagi. Karena apa? Dalam bahasa Inggris itu sebagian siswa ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai. Dengan adanya perbedaan ketidaksukaan dengan kesukaan siswa itu, saya sebagai guru bahasa Inggris di sini saya memiliki banyak media. Yang pertama misalkan menggunakan media gambar. Tentunya dalam pelajaran di SMA itu mengenai naratif teks, prosedur teks, deskriptif teks, semua yang membutuhkan gambar saya inputkan ke media gambar. Ada lagi media misalkan saya mengutamakan atau memanfaatkan benda-benda di sekitar, misalkan di dalam ruangan kelas, itu akan menjadi salah satu media dalam bahasa Inggris. Entah itu baik media dalam penghafalan kosakata. Ada lagi kadang saya juga menggunakan yang namanya komputer atau laptop. Di sana ketika materinya mengenai news item atau mengenai berita begitu, mengenai bagaimana cara menganalisis film dan sebagainya. Itu. Oke. Selanjutnya, apakah di sana ada semacam kayak pelatihan untuk membuat prota, promis, dan silabus serta RPS itu selama ini? Selama saya menjadi bagian dari SMA Anur itu, selama 2 bulan kemarin ini saya masih belum mengikuti yang namanya pelatihan, baik pelatihan mengenai MKKS, kurikulum, bagaimana cara membuat RPP dan sebagainya. Oke, ya nanti mungkin masih akan menyusul pelatihannya Bu, atau saya juga kurang paham kebijakan dari sekolah tersebut. Selanjutnya, media apa yang paling sering Ibu pakai ketika mengajar sejauh ini? Yang salah satunya yang barusan itu, bisa menggunakan gambar, komputer, apalagi memanfaatkan alat ataupun benda-benda sekitar, salah satunya. Hanya itu yang bisa kami tanyakan terkait manajemen kurikulum dan pembelajaran. Semoga Ibu selalu sehat dan sekolah yang Ibu tempati menjadi sekolah yang lebih maju dan bisa segera menerapkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Yang barangkali bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan walakhir ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.